Oke, mari kita kupas tuntas soal ini. Kita semua pasti pernah deh kejebak dalam yang namanya menunda-nunda atau prokrastinasi. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara ilmiah buat ngebongkar kebiasaan itu dan ambil alih kendali lagi? Nah, dalam paparan kali ini kita bakal bedah sebuah kerangka kerja yang udah terbukti ampuh buat mutusin siklus menunda-nunda. Coba deh, kedengeran familiar nggak? Anda duduk di depan tugas penting, tahu persis apa yang mesti dilakuin. Tapi entah kenapa, tangan malah otomatis ngambil HP. Ini tuh lingkaran setan yang bikin stres, dan kita bakal pecahin bareng-bareng. Nah, ini dia nih siklusnya. Semuanya berawal dari satu tugas di depan mata. Terus muncul deh perasaan nggak nyaman, bisa cemas, bisa juga bosen. Otomatis otak kita nyari pelarian paling gampang ya kan? Misalnya scrolling media sosial. Ujung-ujungnya apa? Ngerasa bersalah. Dan besoknya siklus ini keulang lagi. Ini dia peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita bakal bongkar jebakannya. Terus kita cari tahu akar masalahnya apa. Setelah itu saya bakal kasih 3 trik praktis. Dan terakhir kita rangkai semuanya jadi sebuah sistem anti nunda yang bisa langsung Anda pakai. Oke, bagian pertama, jebakan penundaan. Banyak banget dari kita yang ngandalin to-do list tapi kok seringnya gagal ya? Ya karena kita belum menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Dan disinilah titik baliknya. Kita sering banget nyalahin diri sendiri. Mikir, gue emang pemalas. Padahal sains bilang ceritanya beda banget loh. Ini bukan soal karakter, tapi ini soal biologi otak kita. Nah, ini dia momen ahanya. Mitos yang selama ini kita percaya, kita menunda karena kita males. Tapi faktanya, menunda itu sebenarnya strategi otak buat lari dari perasaan yang nggak enak. Jadi, ini krusial banget ya. Masalahnya bukan manajemen waktu, tapi manajemen emosi. Jadi, menurut penelitian Dr. Timothy Pychyl, menunda-nunda itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri. Waktu otak Anda ngebayangin susahnya ngerjain skripsi misalnya, rasa frustrasi atau cemas itu muncul. Nah, otak langsung nyari jalan keluar tercepat biar nggak ngerasain itu. Otak kita tuh emang secara alami lebih milih kenikmatan jangka pendek daripada imbalan jangka panjang. Scrolling HP itu kan ngasih suntikan dopamin instan yang langsung bikin tenang, yang langsung nutupin rasa cemas dari tugas yang berat. Makanya, pelarian itu rasanya otomatis banget dan susah buat dilawan. Oke, jadi kita udah tahu nih masalah utamanya adalah emosi. Terus, gimana caranya kita ngakalin otak kita sendiri? Masuk ke trik pertama, aturan 2 menit. Kuncinya adalah bikin langkah pertama jadi gampang banget, segampang-gampangnya. Coba bayangin deh, otak Anda ngelihat tugas raksasa kayak selesaikan skripsi. Itu langsung dianggap sebagai ancaman. Bebannya kerasa berat banget, jadi otomatis responsnya adalah kabur alias menunda. Ini pemicu kecemasan yang sempurna. Nah, solusinya gini, daripada nyuruh otak Anda mendaki satu gunung, kasih aja tugas yang super kecil dan gak mengintimidasi sama sekali. Misalnya, ketik selama 2 menit aja. Tugas ini saking kecilnya, otak Anda nggak punya alasan buat nolak. Dan disinilah keajaibannya. Bagian paling susah dari semua ini tuh cuma memulainya. Begitu Anda berhasil bergerak selama 2 menit, momentumnya bakal kebangun. Otak yang tadinya nolak, sekarang malah jadi pengen nerusin. Anda baru aja ngelewatin rintangan terbesarnya. Memulai itu penting, tapi gimana caranya biar kita terus jalan dan nggak berhenti di tengah jalan? Nah, trik kedua ini adalah tentang memprogram ulang otak kita biar kerja keras itu rasanya jadi lebih menarik. Jadi gini, tiap kali Anda tergoda buat nunda, coba deh balik cara berpikirnya. Jangan fokus ke enaknya rebahan sekarang, tapi fokus ke harga yang harus dibayar nanti. Nunda skripsi sejam hari ini tuh bukan cuma kehilangan sejam, tapi mungkin kehilangan kesempatan wisuda bareng teman-teman Anda. Nah, kutipan ini keren banget buat ngubah pola pikir. Daripada lari dari rasa capek atau stres, coba sambut perasaan itu. Anggap rasa nggak nyaman itu sebagai bukti kalau Anda lagi mendorong batasan diri Anda. Itu sinyalnya kalau Anda sedang naik level. Oke, mindset di dalam udah kita atur. Sekarang, kita atur lingkungan di luar. Trik ketiga, bangun benteng fokus. Kita bakal ciptain sebuah ruang di mana gangguan itu susah banget buat masuk. Kuncinya adalah jangan cuma ngandelin tekad, tapi andelin desain lingkungan. Pindahin HP Anda secara fisik ke ruangan lain. Tutup semua tab yang nggak perlu. Tujuannya adalah bikin scrolling itu jadi lebih susah daripada ngerjain tugas. Dengan menciptakan gesekan untuk kebiasaan buruk, Anda bikin pilihan yang benar jadi pilihan yang paling gampang. Oke, kita udah bahas 3 trik yang ampuh banget. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya jadi satu sistem yang utuh.
Sebuah sistem yang bisa Anda pakai buat menghapus kebiasaan menunda selamanya dari hidup Anda. Jadi, ini dia rangkuman sistemnya. Pertama, sadari kalau ini semua soal ngelola emosi. Kedua, pakai aturan 2 menit buat mulai. Ketiga, program ulang otak Anda buat suka sama tantangan. Dan keempat, bangun benteng fokus di sekitar Anda. 4 pilar ini adalah kunci Anda buat ngendaliin tindakan Anda sepenuhnya. Teori itu nggak ada gunanya tanpa aksi nyata kan? Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Tugas apa sih yang selama ini Anda tunda? Dan apa satu langkah kecil berdurasi 2 menit yang bisa Anda lakuin sekarang juga buat memulainya? Coba deh buktikan sendiri sistem ini beneran bekerja.